Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanita Aprilia, Prodi Sistem Informasi, berasal dari kelompok KKN tematik 58 Fakultas Teknik. Pada video kali ini, saya mengangkat topik tentang bahaya dari cybercrime, serta membahas salah satu contoh kasus cybercrime, yaitu penyebaran berita hoax pada WhatsApp. Baik, mari kita masuk pada pembahasannya. Dalam series webinar BPNB dengan tema Cybercrime, Bapak Bakti Eko Nugroho MA, selaku Sekretaris dan Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI, memaparkan tentang data dari Polri dari bulan April 2020 hingga Juli 2021, terdapat 937 kasus cybercrime yang dilaporkan. Dari semua kasus tersebut, terdapat 3 kasus dengan angka tertinggi, yaitu kasus provokatif, konten kebencian, dan ujaran kebencian yang paling banyak dilaporkan, dengan sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus, dan konten tidak senonoh dengan 82 kasus. Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi, dan juga modusnya kian beragam. Lalu, dapat disimpulkan pertanyaan, seberbahaya apakah cybercrime ini terhadap kita semua? Mari simak pembahasan selanjutnya dalam video kali ini untuk mengetahui jawabannya. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari cybercrime. Cybercrime merupakan segala aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi dan secara langsung memberi serangan kepada teknologi sistem informasi dari korban. Target pelaku bisa berupa device, hardware, software, dan juga data personal dari korban. Sifat dari cybercrime ini yaitu pelaku maupun korban sama-sama tidak terlihat. Hal ini yang membuat jenis cybercrime mempunyai kompleksitas tersendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara ilegal dan individu tertentu. Cybercrime menimbulkan segala kerugian bagi korbannya, seperti yang pertama, reputasi online korban bisa terancam, yang kedua, kehilangan data penting, yang ketiga, kerusakan software dan sistem komputer, dan yang keempat, kehilangan sejumlah uang. Maka dari itu, kita semua harus waspada dari segala cybercrime yang bisa terjadi kapan saja. Perlu kita pahami bahwa cybercrime juga memiliki banyak jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu phishing, merupakan mencuri informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan teks, atau link palsu yang mengaku sebagai instansi pihak tertentu. Cara kerja phishing yaitu dengan mengelabui target dengan tipuan, biasanya berupa link yang mengarah ke suatu halaman. Yang kedua, spoofing, merupakan penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau pemerintah untuk tujuan kejahatan cyber. Mirip seperti phishing yang mencoba mencuri data korban, bedanya, spoofing tidak hanya mencuri data, tetapi dalam beberapa kasus juga mengirimkan malware yang berbahaya ke perangkat atau website korban. Yang ketiga, carding, merupakan kejahatan melakukan pencurian data informasi kartu kredit milik orang lain. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk mencairkan saldo limit kartu ke rekening mereka. Yang keempat, data forgery, merupakan tindakan memalsukan data dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Pemalsuan data biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce dengan cara membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku
karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan. Yang kelima, OTP fraud merupakan kejahatan pencurian kode OTP yang dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan seperti membahayakan akun dan melakukan transaksi keuangan yang tidak sah. Kode OTP merupakan kode yang sangat penting untuk proses verifikasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan pencurian OTP menjadi hal yang marak saat ini. Agar terhindar dari penipuan OTP, jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun. Selain itu, aktifkan fitur two-factor authentication dan selalu waspadai link atau tautan yang tidak jelas. Yang keenam, penipuan online merupakan kejahatan yang memiliki banyak modus. Salah satu contohnya adalah modus penipuan berkedok foto selfie menggunakan KTP, yang biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan, seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, hingga daftar rekening bank online. Hal ini bisa saja terjadi saat terjebak aplikasi pinjaman online yang palsu ketika dibuat sedemikian rupa. Kemudian, data tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online yang ilegal. Lalu yang ketujuh, peretasan situs dan email merupakan kejahatan cyber yang paling populer saat ini, dilakukan dengan meretas sebuah situs atau email korban serta mengubah tampilannya. Tanda yang bisa dilihat bila sebuah website diretas adalah tampilan yang mendadak berubah. Misalnya, halaman situs yang tidak biasa, lalu muncul iklan yang tidak jelas, dan bahkan data situs bisa dicuri tanpa disadari. Lalu yang terakhir, berita hoax merupakan kejahatan dalam menyebarkan berita bohong melalui media elektronik komputer, internet, dan media sosial. Berita hoax merupakan hal yang sangat sering terjadi saat ini. Kejahatan tersebut bisa memicu kontroversi, kesalahan informasi, bahkan bisa menjadi faktor tercurinya data korban. Berita hoax bisa dengan mudah tersebar secara online di mana saja. Contohnya pada artikel website, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu kasus penyebaran berita hoax melalui media sosial yang sering kita semua dapatkan, yaitu penyebaran berita hoax pada WhatsApp. Seringkali ditemukan beberapa pesan berantai pada WhatsApp yang memberikan informasi dengan sumber yang kurang jelas. Namun, terkadang masih banyak orang yang terkecoh dan menganggap informasi tersebut adalah hal yang benar. Salah satu contohnya adalah pesan berantai mengenai subsidi pulsa dan kuota yang diberikan secara gratis oleh Kominfo. Tertera pada gambar merupakan screenshot yang memberi informasi tentang subsidi dengan mencantumkan link yang mencurigakan, karena link tersebut sangat asing dan tidak berkaitan dengan nama Kominfo sedikitpun. Selain itu, tidak ada pula sumber yang membuktikan bahwa pesan itu adalah informasi yang benar. Jika menemukan pesan berantai yang kurang lebih seperti ini, alangkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu kebenarannya melalui internet. Tertera pada gambar di sebelah kanan, terdapat informasi dari pihak Kominfo bahwasanya pesan tersebut adalah hoax. Untuk mengonfirmasi kebenaran dari berita yang tersebar secara online, kita bisa dapatkan melalui informasi dari website Kominfo dengan link resmi yaitu kominfo.go.id. Pada website tersebut akan terdapat fitur laporan isu hoax yang berisi tentang artikel-artikel penjelasan berita hoax langsung dari Kominfo. Baik, sekian materi yang bisa saya berikan kali ini. Kesimpulannya adalah, cybercrime bukanlah hal yang bisa kita sepelekan. Cybercrime juga bisa menimbulkan kerugian yang berdampak cukup besar. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati di dalam kegiatan dunia maya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe semua.